linear regression. Untuk itu, pertama, kita akan mencari conversion of slope. Kemudian, blok angka dari atas ke bawah, ini kita koma, lalu yang duration, blok dari atas ke bawah, sampai yang satu, lalu koma, pilih true, kemudian koma dipilih yang false. Ini kita tutup kurung, lalu kita enter. Ini sudah ada, kemudian kita blok sama skornya 21. Kita pilih insert, kemudian kita pilih chart, dan pilih filter, kemudian tekan lalu kita add trial, pilih equation chart. Kita bisa perbesar, sini dulu. Untuk hasil convincing of interceptnya yaitu 67.162. Lalu yang bloknya kita desimal terlebih dahulu. Dan kemudian kita masukkan conversion of slope-nya, kemudian kita jadikan dolar, lalu kita kalikan, kemudian kita masukkan angka dari duration yang di sampingnya, lalu kita lakukan dengan conversion interceptnya dolar, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah kita desimalkan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk hasilnya kita blok dengan warna yang berbeda. Nah, untuk hasilnya sudah ada. Ini untuk selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu linear regression hypothesis. Pertama, kita akan masuk pada data, kemudian kita pilih data analisis, kemudian kita pilih yang registration, kita klik OK. Lalu untuk input key-nya kita masukkan adakah putusan pembelian atau ini, kita angkanya sampai bawah. Kemudian untuk yang text-nya kita masukkan iklan radio, digital marketing, dan iklan koran.
sudah, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah rapi. Selanjutnya, kita akan memberi warna pada R square-nya ini. Yang mana variabel Y atau keputusan pembeli dipengaruhi sebesar 42,7% oleh variabel iklan radio X1, digital marketing X2, dan iklan koran X3. Sedangkan untuk sisanya sebesar 52,25% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar dari ini. Selanjutnya kita blok pada variabel 1, 2, dan 3 pada confidence. Lalu untuk p-value-nya pada variabel 1, 2, dan 3 kita blok juga. Yang mana pada variabel 1 ini nilai value-nya lebih dari 0,05 kan karena variabel 1 ini secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap keputusan. Untuk variabel yang kedua ini, nilainya lebih kecil dari 0,05, secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan konsumen Y. Selanjutnya untuk yang variabel 3 ini, memiliki pengaruh yang positif juga, namun tidak signifikan terhadap keputusan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada data yang pertama tadi. Lalu kita akan mengeblok semua datanya, lalu kita copy, lalu kita akan masuk pada SPSS. Nah, kita sudah masuk pada SPSS. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk hasilnya sudah ada. Lalu kita masuk pada variabel view-nya. Lalu name-nya kita ganti dengan X1, ini X2, lalu X3. Kemudian yang keempat ini kita beri Y. Lalu untuk labelnya kita beri nama iklan. Kemudian kita di sini iklan. Selanjutnya yang Y ini kita beri label belian. Selanjutnya untuk yang measure kita ubah ke scaling. Untuk Y-nya kita tidak usah ubah. Selanjutnya kita masuk ke data view lagi. Kemudian kita pilih analisis. Kita masuk ke analisis, lalu kita pilih registration. Kita pilih registration, lalu pilih linear. Kemudian keputusan pembeli ini kita masukkan pada dependent. Kemudian untuk
iklan radio kita masukkan ke independen, digital marketing sama, dan iklan koran juga masukkan ke independen. Selanjutnya kita masuk ke Scarlet, kemudian kita centang yang quality diagnosis, lalu kita continue. Selanjutnya kita pilih yang box, kita masukkan Y-nya spreadsheet, spreadsheet, kemudian spreadsheetnya untuk yang X. Nah, histografi dan normal probability, kemudian kita continue. Selanjutnya kita masuk ke save, lalu kita bagian cetaknya underset yang residual, lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Lalu di sini hasilnya sudah muncul. Mana di sini ada model summary-nya, square-nya yaitu 0,57%, di mana ini selanjutnya untuk itu 0,46%, di mana ini lebih kecil dari 0, ini lebih sendiri 0,05. Nah, untuk konfidensinya ini memiliki confidence yang lebih besar dari 0,05, dan yang digital marketingnya juga sama, lebih besar dari 0,05, dan iklannya sama yaitu 6,38. Ini dimana diagram histogram dari dependent variabelnya berbentuk seperti ini, dimana data yang digunakan distribusinya secara normal. Ini juga didistribusikan secara normal juga sama ini. Ini belum selesai, dimana kita untuk mengetahui uji Mirosnya itu kita kembali ke data, lalu kita masuk ke data view sudah, lalu kita pilih analisis, kemudian kita pilih yang parametersnya, lalu kita pilih yang sampel kali, lalu kita masukkan yang ini ke variabelnya, kemudian kita klik OK.
Nah, ini muncul di mana eh, normal parameternya itu 0,000. Untuk standar deviationnya 1,0175, 102, 109, dan signifikannya 0,78. Nah, ini sudah ada hasilnya. Ini untuk yang decision hipotesisnya ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu data logistik regression binary. Untuk pertama, kita masuk pada data, kemudian kita blok angka dari G dan blok sampai bawah. Lalu kita copy, kemudian kita akan masuk ke SPSS-nya. Nah, kita sudah masuk pada SPSS-nya, lalu kita paste. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Lalu kita pilih ke kita ke data variabel terlebih dahulu. Kemudian kita ganti namanya menjadi right. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0, juga menjadi 0. Kemudian untuk value-nya kita ubah value-nya kita isi dengan value-nya kita isi dengan 0, labelnya kita isi dengan yang kedua kita tulis value-nya 1, kemudian untuk labelnya kita tulis subscript. Lalu kita add, kemudian lalu kita klik OK. Sudah. Untuk measure-nya kita ganti ke skala, dan yang bawah kita pindahkan ke nominal. Lalu kita akan balik ke data view. Ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke data analyze. Lalu kita pilih register. Lalu kita requisition. Lalu kita masuk ke binary logistik. Lalu kita masukkan key-nya ke confidence dan subscriber. Lalu kita masuk ke save. Lalu kita klik
yang probabilitas versi dan kita klik on. Selanjutnya kita masuk ke optimals, pilih yang clarification, firmness, case width, lalu yang lalu kita klik continue. Oke. Dan hasilnya ini sudah muncul. Gimana totalnya itu 100% untuk cash proxy summary-nya untuk bikin blognya untuk clarification overall yang presentationnya yaitu 75,6. Untuk variabel single quotation-nya yaitu 0,002, di mana itu lebih kecil dari 0,0. Variabel non single equal yaitu 0,008. Ini hasilnya lebih besar dari 0,005. Ini summary-nya ini itu 0,153. Untuk Asmar and Lemes show testnya itu 0,802. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Hasilnya ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap yang keempat, yaitu machine learning. Pertama, kita masuk ke ini ke data view terlebih dahulu. Kemudian kita pilih analyze. Lalu kita pilih neural networks. Kemudian kita pilih yang multiplayer. Ini sudah muncul. Secara karyawan kita masukkan pada dependent variable. Misalnya kita masukkan ke kemarin ke conference. Nah, sudah masuk semua. Lalu untuk kita cek satu-satu untuk part detailsnya di sini sudah.
terus active dashboardnya di sini juga ini sudah. Lalu yang training juga sudah aman. Untuk output kita pilih yang independent variables. Lalu untuk bagian save-nya kita pilih yang save predicted value. Ya, kita masuk ke variables lagi, lalu kita pilih OK. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, di mana cache processing summary-nya totalnya itu 115. Untuk network information-nya number of unit-nya itu 8, number hidden layers-nya yaitu 1, number of unit in hidden layer-nya 1 yaitu 3. Dan number of units-nya yaitu 10, skor kinerja dari karyawan. Ini untuk performanya. Lalu untuk mode summary-nya itu hasilnya yaitu cross interpolate error-nya 54,687%, percentage 27,1%, stopping rule set-nya 1, training time-nya itu 7, cross interpolate error-nya 25,869, representation-nya 40,0%. Clarification-nya ini untuk independent variable importantnya, intervalnya atau IQ-nya ini memiliki nilai 0,3332%. Untuk gender itu 0,016%. Yang memiliki gelar akademik ini 0,019. Untuk fan out di tahap ini 0,032. Sukses menyelesaikan soal matematika ini 0,44. Pengalaman kerja 0,289. Untuk optimization personality-nya 0,197. Lalu ketelitian 0,071. Untuk normalis imported-nya IQ ini lebih tinggi. Yang kedua itu yang ketiga itu personality, yang keempat itu yang kelima itu auditor, yang keenam itu gelar, yang ketujuh itu gender. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data view lagi. Nah, hasilnya kita sudah masuk data view, kemudian kita pilih analyze lagi, kemudian kita masuk ke networks, natural network multiplier, kemudian kita untuk confident-nya yang masuk hanyalah
Yang IQ dan pengalaman kerja lainnya kita keluarkan. Nah, sudah. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Ini untuk data-data yang terbarunya. Di summary-nya, mode summary-nya itu 25,0%. Kemudian untuk independent variabelnya di sini IQ memiliki imported yaitu 0,629, dengan pengalaman kerja memiliki 0,71. Kita sudah selesai pada tahap matching pointnya. Sekian, terima kasih.